Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'dihi fid dharain amin. Wasaro itu tayamumi khamsatu asya'a. Beberapa syarat dari tayamum ada 5 yang disebutkan di sini. Wa fi ba'din nushal matni khamsu khisalin. Dalam sebagian naskah matan dengan bahasa bukan asya' tapi khisal. Ahaduha wujudul udri bisa farin au maradin. Yang pertama ada uzur sebab bepergian tidak ada air atau karena sakit, alasan tidak menggunakan air karena sakit, ini boleh tayamum. Karena bepergian, biasanya orang kalau bepergian cari air susah misalnya, ini di Arab ini juga boleh pakai air, pakai tayamum. Wasani duhulu waktu sholati, yang kedua masuk waktu sholat. Fala yasihut tayamumu laha qabla dukhuli waktiha. Tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Karena tayamum ini adalah alat bersuci yang darurat. Kalau belum masuk waktu sholat, belum darurat. Ini menurut madhab Syafi'i. Tapi selain Syafi'i seperti Hanafi, Malik, itu tidak mensyaratkan. Jadi dalam hal ini Imam Syafi'i termasuk beda dengan madhab yang lain. Kalau dalam madhab lain lebih mudah. Kemarin saya sampaikan tayamum dalam madhab Syafi'i ini memang agak ketat syaratnya. Kalau madhab lain mudah. Salah satunya madhab lain itu juga tidak mensyaratkan harus masuk waktu. Meskipun tayamum sebelum waktu sebagaimana wudu ya sah-sah saja. Tapi menurut madhab Syafi'i disyaratkan masuk waktu ya karena tadi itu bahwa tayamum itu darurat. Kalau belum masuk waktu, belum wajib, belum darurat. Sebelum masuk waktu, tidak sah. Masih ada kesempatan cari air. Itu menurut Mas Syafi'i. Meskipun sakit, tidak boleh tayamum karena sakit, tetap harus masuk waktu. Karena belum darurat. Barangkali sebelum masuk waktu sudah sembuh misalnya begitu. Wasalisu tolabul ma'i ba'da duhulil wakti. Yang ketiga syaratnya dia harus mencari air bagi yang musafir ini. Kalau yang sakit ya nggak perlu mestinya. Mencari air setelah masuk waktu. Di mana cariannya ini? Binafsihi au biman adinalahu fi talabihi. Dia sendiri yang cari atau mengizinkan orang yang terpercaya untuk mencarikan air yang diberi izin. Fi talabihi fayatulbul ma'a min rohlihi. Dia cari di kendaraannya. Kalau orang dulu pakai onta, sekedup, pakai kuda, itu ya di barang-barang yang dia bawa ada airnya enggak. Ma'ruf kota itu rombongannya. Orang dulu pergi itu berkafilah rombongan. Kalau sekarang misalnya pakai kendaraan. Ada yang punya air mungkin, ada yang punya air mineral buat wudhu. Dicari dulu. Jadi ini menggugurkan kewajiban dulu, mencari dulu. Fa'in kana munfaridan nadhara hawalahi, kalau dia perginya rombongan, kalau dia pergi sendiri dia punya kewajiban untuk melihat kanan kiri. Minal jihadil arba, arah barat, timur, selatan, utara, 4 arah mata angin. Dia cari ada air atau tidak, dia lihat sekelilingnya, kanan kiri, depan belakang, dia lihat ada air atau tidak. Ingkana bimustawin arti, kalau dia di tempat yang rata, di dataran rendah,
Dia bisa melihat ke arah depan, belakang, kanan, kiri. Itu tinggal melihat ada air atau enggak. Kalau sudah lihat enggak ada, baru dia tayamum. Fa in kana fi irtifa'un wa khifadun tarot data qadrani. Kalau dia di tempat dataran tinggi atau dataran rendah yang tempatnya ada naik turun, pegunungan misalnya, tempat yang butuh naik turun, maka enggak cukup cuma lihat ke arah depan tempatnya naik turun kok enggak kelihatan. Maka bagaimana? Tarot data qadrani, dia harus punya usaha untuk bolak-balik lah paling tidak. Tarot itu ya bolak-balik atau naik turun sesuai kadar penglihatan. Kalau misalnya pegunungan dia harus naik supaya lihat, mungkin dari atas kelihatan. Mau dari rendah dia harus turun misalnya, mungkin di bawah ada air. Paling enggak begitu, karena tempatnya naik turun. Warabi'u, syarat yang keempat, ta'arrudur isti'malihi ay alma'i. Ada udzur menggunakan air, meskipun air banyak tapi sakit, itu kan udzur. Bi ayya khaufa min isti'malil ma'i ala dihabi nafsin. Dia khawatir kalau menggunakan air nanti bisa menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh. Menurut kedokteran ini membahayakan, tubuhnya nggak boleh kena air. Habis kebakaran misalnya, itu kalau disiram air rontok kulitnya. Atau penyakit yang lain. Au manfaati udwin, atau membahayakan manfaat anggota tubuh, tangannya kalau kena air nanti tambah parah sakitnya, jadinya tangannya tidak bisa digunakan. Ini contoh manfaat udwin. Nggak harus tangan, pokoknya seluruh anggota tubuh kalau menggunakan tayamum ini membahayakan menurut ahli kesehatan, kedokteran, tabib. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasada ala nafsihi min sabwin al-adwin. Termasuk udzur adalah air ada di dekatnya, tapi kalau dia mau ngambilnya khawatir bahaya. Contoh ini di atas kapal misalnya, di atas kapal, kapalnya kehabisan air untuk wudhu. Kalau untuk minum ada, nggak boleh air minum buat wudhu, nggak boleh. Air minum ya untuk minum. Akhirnya harus ngambil air di laut, bahaya nanti ngambil air di laut, nanti kecemplung laut nanti. Ini kan termasuk laukana bi qurbi ma wa khafa lau qasadahu ala nafsihi, membahayakan diri. Ya sudah tayamum. Min sabuin, mungkin bahaya dari hewan buas. Au aduin, musuh, ada di daerah musuh airnya ini. Au ala malihi, atau kalau dia harus mencari ke sana sini nanti bahaya hartanya hilang. Namanya orang pergi, nggak ada yang jaga hartanya ini nanti. Nggak ada yang jaga tasnya, dompetnya misalnya. Nanti dicuri orang, khawatir atas hartanya. Min sarikin, dari pencuri. Au ghasibin, tukang gosop. Wa yujadu fi ba'din nusail mati fi hadza syarti ziyadatun ba'da ta'simalihi wa hiya wa iwazu ba'da talabi. Ada syarat tambahan dalam sebagian naskah kitab. Iwazuhu ba'da talabi. Setelah mencari ternyata butuh. Untuk apa ya tadi itu? Untuk minum. Enggak harus minumnya dia. Minum hewan yang muhtaram, itu pun diutamakan. Buat minum ternaknya, kambingnya, untanya, kudanya, ini kan termasuk muhtaram. Kecuali kalau untuk minum babi ini bukan muhtaram, biar mati. Lebih baik buat airnya buat wudhu daripada buat minum babi, karena babi bukan hewan yang muhtaram. Tapi kalau hewan yang muhtaram diutamakan untuk hewan ini, nggak apa-apa tayamum. Atau hewan yang disuruh Nabi untuk membunuh, hewan-hewan fasik, yaitu ular, terus gagak, anjing galak, 5 hewan itu. Cicak termasuk perintah membunuh. Tikus, hewan fasik. Ghairu muhtaram.
Wal khamisu at-turabut thahir. Yang syarat kelima adalah debu yang suci. Ai at-tahuru, yang suci dan mensucikan. Kalau mustakmal itu kan suci, tapi enggak mensucikan. Makanya tohir dimaknai tohur. Ghairul manda, bukan yang basah. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i ini debunya harus debu yang betul-betul debu yang meleduk. Kalau enggak itu enggak sah. Itu Syafi'i begitu. Tapi kalau mazhab lain seperti Imam Hanafi, yang penting unsur tanah. Disebut orang itu, dia masih nganggap itu bumi. Ju'ilal ardu masjidah, kata Nabi itu. Ju'ilatil arduli masjidah, bumi dijadikan kami ini suci, tempat sujud. Tohur, suci. Ya sudah, meskipun berupa batu, kerikil, pasir, tanah liat, sah semua itu. Karena masih unsur bumi menurut Hanafi itu. Saya mengatakan illal bashar wal hajar wal wasyajar. Illal hajar wal bashar wasyajar. Selain batu, hajar, manusia terus tangannya temannya masih tangannya buat tayamum manusia itu. Wal bashar, wal hajar, wasyajar, pohon yang bertayamum. Ada yang selain itu. Tapi kalau menurut Hanafi, apapun boleh, bahkan tangannya temannya ini diusap gitu, badan temannya diusap terus dia masih unsur bumi, boleh itu. Tapi kalau Syafi'i harus betul-betul debu. Wa yasduqu tahir bil maghsub, termasuk debu ghosoban, suci tapi ghosoban tapi haram, sebagaimana orang wudhu pakai air maghsub, ini pun sah tapi haram. Sholat pakai baju ghosob temannya sah tapi haram, menutupi aurat tapi haram karena maghsub. Wa turabu ma'baram tumbas, debu kuburan boleh, yang penting belum dikeduk kuburannya. Kalau sudah dikeduk, ini menjadi najis karena bercampur dengan darah mayit, nanah mayit. Ini kan najis, darah kan najis. Ketika mencampuri debu, kan debunya ikut najis. Makanya ada kata-kata lam tumbas, yang belum dikeduk. Kalau kuburannya belum dikeduk, berarti belum bercampur dengan darah mayit, dengan nanahnya mayit. Kalau sudah bercampur ya najis, kalau belum ya boleh buat tayamum. Wa yujadu fi badinu sahih ziyadatun fi hadza syarti. Di sebagian naskah kita ada tambahan syarat wa yalahu hubarun. Fa in khalatahu jassun aw ramalan lam yajuz. Harus betul-betul berdebu yang meleduk. Kalau bercampur dengan kreweng, dengan pasir tidak sah. Ini satu pendapat dalam masalah ini. Pendapat lain ini sah. Yang penting ada debunya. Wa hadza muwafiqun lima qalahun Nawawi fi Syarhil Muhadzabi wa Tashihi. Ini pendapat yang mengatakan tidak sah kalau bercampur dengan kreweng dengan pasir adalah pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dan Tashih. Lakinnahu fi Raudhah, tapi pendapat beliau dalam kitab Raudhatut Thalibin wal Fatawa Nawawi. Jawaza dzalika, boleh, yang penting ada debunya. Meskipun bercampur dengan kreweng-kreweng itu remukan batu bata, remukan genteng, itu kreweng. Campur dengan kerikil misalnya. Yang penting ada debunya, boleh menurut kitab Fatawa Nawawi atau Raudhatut Thalibin. Wa yasiut at-tayammum aidan bi ramalin fi hubarun. Menurut pendapat ini boleh dengan tayamum dengan apa itu? Pasir, romal, pasir, tapi ada debunya.
ada beleduknya boleh. Misalnya orang sakit di rumah sakit itu kadang suruh ngambil cari debu sulit. Ya itu di tembok ini kan ada debunya, tinggal ngambil tembok ini. Orang di pesawat kadang sulit ngantri airnya sedikit. Nah, itu ngambil di temboknya. Nah yang kalau yang repot itu kadang terlalu bersih. Misalnya di kereta, di bis atau di pesawat terus dibersihkan terus sama ini, jadi nggak ada debunya. Nah, itu yang repot, harus bawa debu. Kalau ada debunya bisa ngambil tembok ini debu. Ini makanya kadang-kadang itu praktek biar tayamum itu nggak asing, nggak aneh. Kadang misalnya kalau biar latihan ini, orang kalau mau wudhu itu sunnah, mau tidur sunnah wudhu. Dikatakan orang yang wudhu sebelum tidur itu tidurnya dalam keadaan suci, itu ma'al kiramil baroroh, dia seakan-akan sujud dengan para malaikat itu waktu dia tidur. Lah misalnya waktu malas mau wudhu, malas mau ini malas, musim dingin misalnya, dingin sekali, ya tayamum, ambil di tembok. Nah, itu praktek. Tayamum itu paling mudah. Tayamum wajah, rata di wajah, selesai. Ngambil lagi yang kedua buat tangan. Caranya selesai itu, tinggal diratakan. Selesai tayamum. Mudah sekali tayamum itu. Kenapa jadi sulit? Ya karena tidak pernah praktek. Wa yasimu tayamum ada birawan fi gubar wa kharaja bi qauli musannif aturab ghairuhu. Dikatakan harus debu kan, so'idan thayyibah di Al-Qur'an itu bahasanya so'idan thayyibah, makanya Imam Syafi'i kencang sekali karena dalilnya so'idan thayyibah, harus debu yang betul-betul meleduk. Tidak sah selain debu. Kanuratin, gamping, kapur, enggak sah. Wasaqati khazafin. Ini remukannya batu bata, remukannya genteng, kreweng, enggak sah. Wa kharaja bi tahil an-najisu. Dikecualikan dari suci, syarat suci ada debu yang najis. Contohnya tadi itu debu campur kuburan yang sudah dikeduk misalnya. Atau debunya di situ ada kotorannya, ada tai kucing misalnya, ini kan najis. Wa amma turabul musta'malu fa'isatum bi, debu mustakmal itu suci, sudah dipakai tayamum dipakai lagi, itu enggak boleh, namanya debu mustakmal. Misalnya debunya sudah dibuat untuk menghilangkan najis muwaladoh karena jilatan anjing, dicampur debu dengan air 7 kali siraman itu pun mustakmal, ya sudah dipakai, jangan dipakai lagi, sudah mustakmal. Suci itu tapi tahirun ghairu tahurin, suci tapi tidak mensucikan. Sebagaimana air teh, air kopi, suci tapi enggak boleh buat wudu. Fala yasihu atayamu bi, enggak boleh tayamum dengan debu mustakmal. Fa faraiduhu arba'asya'a wa alam.